Apakah benar Allah dalam Taurat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama? Pertanyaan ini sering dijawab oleh umat Islam dengan sangat cepat. Ya, Tuhannya sama, hanya berbeda kitab. Namun pertanyaannya, apakah jawaban yang cepat selalu berarti jawaban yang benar? Untuk menguji kebenarannya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Jika benar Tuhan yang mewahyukan Taurat dan Tuhan yang mewahyukan Al-Quran adalah Tuhan yang sama, maka kita perlu bertanya lebih dalam. Mengapa wahyu, karakter, dan tujuannya tampak sangat berbeda, bahkan saling bertentangan? Karena jika Tuhan itu esa, setia, dan tidak berubah, maka wahyunya seharusnya konsisten, berkesinambungan, dan selaras. Jika perbedaannya hanya bahasa, budaya, atau zaman, mungkin masih bisa dijelaskan. Namun perbedaan mendasar dalam identitas Tuhan, konsep keselamatan, hukum, dan relasinya dengan manusia tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam video ini, saya tidak menyerang pribadi siapapun, dan saya juga tidak mengajak untuk membenci agama apapun. Yang kita lakukan hanyalah menguji sebuah klaim Islam dengan logika yang jujur. Karena itu, mari kita uji klaim, apakah Allah dalam Taurat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Jika benar Allah dalam Taurat dan Allah dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama, mengapa wahyu Allah dalam Taurat tidak pernah dibuka dan dibaca dalam khotbah-khotbah di masjid, serta tidak pernah dijadikan rujukan iman dan pengajaran dalam Islam? Padahal umat Islam mengaku percaya bahwa Taurat adalah wahyu dari Allah. Namun dalam praktik keagamaan, Taurat tidak pernah digunakan, tidak pernah dikaji, dan tidak pernah dijadikan standar iman. Jika umat Islam percaya bahwa Taurat sungguh berasal dari Allah yang sama, mengapa ia hanya diakui secara teori, tetapi dikesampingkan sepenuhnya dalam praktek? Pertanyaannya, apakah wahyu Tuhan yang benar, tetapi tidak relevan untuk dibaca dan ditaati? Pertanyaan kedua, jika benar Tuhannya sama, mengapa isi dan ajarannya justru saling bertentangan? Dalam Taurat, Tuhan menyebut dirinya sebagai Bapa lebih dari 15 kali. Ia disebut sebagai Bapa Israel, Bapa umatnya, dan Bapa yang mencipta serta memelihara. Namun dalam Al-Quran, konsep Allah sebagai Bapa ditolak secara total dan dianggap mustahil. Pertanyaannya sederhana namun sangat serius. Apakah Tuhan yang sama dapat menyatakan dirinya sebagai Bapa dalam wahyu Taurat, lalu menyangkal identitas itu sepenuhnya dalam wahyu Al-Quran? Apakah Tuhan sedang berubah, atau memang salah satu wahyu tidak berasal darinya? Pertanyaan ketiga, jika benar Tuhannya sama, mengapa konsep keselamatan berbeda secara mendasar? Dalam Alkitab, keselamatan berbasis anugerah. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya, melainkan karena inisiatif Allah yang penuh kasih. Namun dalam Islam, keselamatan ditentukan oleh timbangan amal, amal baik dan amal buruk ditimbang di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang sama mengubah caranya menyelamatkan manusia? Jika keselamatan dahulu adalah anugerah, mengapa kini menjadi perhitungan amal? Pertanyaannya, apakah sifat kasih dan keadilan Tuhan berubah seiring waktu? Pertanyaan keempat, jika Tuhannya sama, mengapa Allah dalam Taurat mengajarkan bahwa pengampunan dosa hanya mungkin melalui penumpahan darah, tetapi dalam Al-Quran, konsep penebusan itu ditiadakan sama sekali? Dalam Taurat, Allah dengan tegas menyatakan bahwa dosa menuntut harga. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Namun dalam Al-Quran, konsep penebusan dosa digantikan dengan amal perbuatan manusia.
Pertanyaannya adalah, apakah keadilan Tuhan berubah? Apakah dosa yang dulu menuntut korban, kini bisa diselesaikan dengan usaha manusia? Pertanyaan kelima, jika Tuhannya sama, mengapa Allah dalam Taurat secara eksplisit menyatakan nama perjanjiannya sebagai Yahweh, sementara dalam Al-Quran nama itu tidak pernah disebut sama sekali? Dalam Taurat, nama Yahweh bukan sekedar sebutan, tetapi identitas perjanjian, nama pribadi Tuhan yang mengikat hubungannya dengan umatnya. Namun dalam Al-Quran, nama itu hilang sepenuhnya dan digantikan dengan gelar umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang sama menghapus nama perjanjiannya sendiri, atau memang sengaja diganti? Pertanyaan keenam, jika Tuhannya sama, mengapa cara Tuhan berelasi dengan manusia begitu berbeda? Dalam Taurat, Allah berbicara langsung dengan para nabi. Ia berbicara muka dengan Musa. Ada dialog, ada tanya jawab, ada relasi yang personal dan dekat. Namun dalam Al-Quran, pewahyuan selalu melalui perantara malaikat. Tidak ada dialog langsung dua arah antara Allah dan Muhammad. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan yang sama menjadi semakin jauh dan impersonal? Kesimpulannya, dari 6 pertanyaan ini, satu hal menjadi jelas. Klaim bahwa Allah dalam Taurat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama, bukanlah klaim yang kokoh secara logika maupun teologi. Jika Tuhan itu esa, setia, dan tidak berubah, maka wahyunya tidak mungkin saling meniadakan pada level identitas, keselamatan, hukum, dan relasi. Perbedaan-perbedaan ini bukan perbedaan kecil. Ini adalah perbedaan yang menyentuh hakikat Tuhan itu sendiri. Maka pertanyaan akhirnya bukan lagi, apakah Allah dalam Taurat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu sama? Melainkan, apakah wahyu dalam Taurat dan Al-Quran benar-benar berasal dari Tuhan yang sama? Silakan renungkan dengan jujur, karena kebenaran sejati tidak pernah takut untuk diuji. Jika Anda ingin menjawab atau ingin membantah 6 pertanyaan ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya harus sesuai dengan konteks yang ada.